Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Wakil Bupati sekaligus pembina dari pondok pesantren ini, yang mulia Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya yang mulia para asatizah, para wali murid yang hadir pada saat ini, wali santri, seluruh elemen yang ada di pesantren ini yang saya banggakan, para santri santriwati, remaja remaji, pemuda pemudi, calon buya, calon buyi, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda, dan seluruh kita yang hadir saat ini, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan, insya Allah. Sebelumnya saya mau berpantun. Boleh berpantun? Minyak ketupat ada di rumah. Di rumah misbah di atas sangge. Banyak tempat saya ceramah. Ceramah di Toibah saya ngeretek. Bagaimana jantung saya tidak meretek? Ini di belakang saya Pak Wabub. Beliau ini bukan Wabub sembarang Wabub. Beliau ini ustadz. Kalau Wabub-Wabub biasa baik tidak masalah. Beliau ini ustadz. Saya hitung tadi perkiraan selama beliau tegak di sini, beliau mengeluarkan ayat sekitar 8 ayat. Nah, saya entah berapa ayat nanti. Nah, itu beliau ustadz. Selanjutnya sekarang saya sedang berceramah di hadapan para asatiz, para ustadz-ustadz. Saya takut salah nih ceramah nih. Ini ustadz-ustadz semua. Apalagi yang sebelah kanan saya nih, Buya kita nih, Buya Safrial. Ini ngeri-ngeri saya nengok beliau nih kan. Ada lagi ini ustadz, ini rekan saya dulu. Sampai sekarang masih rekan. Nah, ya. Ustadz juga nih. Ceramah di hadapan santri kan beda ceramah di hadapan anak sekolah umum ya. Ini salah-salah sedikit nanti dikritik ini. Nah, doakan saya tidak salah lah. Baik, waktu yang singkat ini saya akan ceramah sebentar saja. Karena yang mau saya sampaikan yang bisa saja, yang tidak bisa tidak saya sampaikan. Saya tanyakan tadi dengan Buya Al-Makarram, Buya Safrial radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Buya, apa tema kita ceramah malam ini? Itu bahasa Sulak tuh. Bahasa Semuhuk sage. Kata Buya Safrial, memetik hikmah di balik hijrah Rasulullah. Wah, kalau masalah matematik itu Buya. Foto terus ku nih. Ini nggak mental jatuh nih, foto terus.
apa hikmah Nabi hijrah? Ini subhanallah. Tadi dikatakan oleh kepala At-Thayyibah ini, pawai obornya dari sini sampai puskesmas nggak putus-putus tuh. Mungkin ini pawai obor terbesar di Kabupaten Kerinci. Subhanallah. Ini orang-orang non-muslim nggak takut-takut juga. Oh ini yang coba-coba Thayyibah nih belum megang senapan. Bau gang obor baik kita ketakut. Apa hikmahnya? Di kalau bulan Hijriyah mulai Muharram sampai Zulhijjah itu hitungannya Qomarun. Jadi dihitung dari peredaran Qomar. Kalau Januari sampai Desember dihitung dari Samsi. Tahu Samsi? Umah dahi. Tepi sungai. Samsi. Samsi artinya apa? Samsun. Matahari. Januari ke Desember Matahari. Maka dalam hitungan bulan Masehi, Masih itu Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih, Masih. Maka sebulan paling banyak harinya 31 hari. 31 hari. Kalau tidak 31 hari, 30 hari. Tapi kalau bulan Hijriyah paling banyak karena dia berdasarkan peredaran Qomarun. Qomarun apa artinya? Bulan. Qomarun sidna Nabi Qomarun. Ada kasetnya di toko. Beli saja, penyanyinya bukan saya ya. Qomarun itu artinya bulan. Berdasarkan peredaran bulan, satu bulan paling banyak 30 hari. Paling kurang 29 hari. Maka bulan Ramadan kita puasa, paling banyak puasanya 30 hari. Tapi kadang-kadang puasa 29 hari. Kalau ada puasa lebih 30 hari, berarti lah overdosis. Pio kayak gigol ke puasa sini, aku 30 hari. Kalau kayak apa? Aku 31 pio, aku soleh niat, itu tidak soleh, itu suleh. Paling banyak puasa 30, paling dikit 29. Kalau bulan Masehi paling banyak 31, paling dikit berapa hari? 28. Bulan apa yang harinya 28? Februari. Tapi pernah juga 29 hari. Di 4 tahun sekali. 4 tahun sekali bulan Februari 29 hari. Tahun Kabisat. Entah apa Kabisat, entah. Kabisat ke Tuhan, Kabisat tu itu. Jangan sampai kita kenal betul dengan tahun Masehi tapi buta dengan tahun Hijriah. Anak TKB tu, coba sebut nama bulan Januari sampai Desember. Januari, Februari, sampai belagu. Januari, Februari, tahunya. Coba sebut dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Coba sebut. Muharram, Saparudin, apa pula? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, kok ada akhir? Rajab, Saban, Ramadan, Rayo. Mana pula ada bulan Rayo? Ini ada apal. Coba ini kita sebut nama-nama bulan itu. Ini masuk sebut ni. Lah sini yang santri dulu. Pertama bulan Putri. Berikut. Subhanallah. Allahu Akbar. Itunya. Kata Allah mengatakan, inna iddatash syuhuru indallahi 12 syahran.
Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tetapkan 12 bulan dalam setahun hitungannya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan termencin. Apa tu? Nyok sosohong. Itu kantinya. Nah, 3 bulan berturut-turut mana dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Tuhut tu. Sesudah Muharram, Safar tidak masuk. Bulan haram. Rabiul Awal tidak masuk, Rabiul Akhir tidak masuk, Jumadil Awal tidak masuk, Jumadil Akhir tidak masuk, Rajab masuk. Jadi bulan haram itu Zulqaidah, apalagi Zulhijjah, apalagi Muharram, setelah itu Rajab 4 bulan. Kenapa ini disebut bulan haram? Bulan haram maksudnya bulan 4 bulan ini tidak boleh perang. Perang tidak boleh. Dulu orang suka perang, tidak boleh perang. Oh jadi kalau sendi tu buya segaduh nembak-nembak kita, enti nembaknya. Itu tak boleh perang. Tembak kita tak. Kami dah boleh perang. Kalau nyul nembak kita, tembaknya. Ngai tak boleh kita dulu, tidak boleh. Ada musuh tiba komunis, Syiah tiba nak merang kita. Tembak kita. Tembak. Kami tak boleh perang. Sapu empu ini. You binga, you. Kalau orang sudah nyerang, perang. Mulai. Tapi kalau hendak nak merang kita, jangan perang nyo. Cuma kadang di masyarakat kita ni salah. Salah apa? Oh ni bulan bulan haram. Nanti nikah. Aduh tu. Tidak boleh nikah bulan haram. Ini tidak ngata-ngata baik. Sama ini kan bulan Muharram ni. Mulai kan saya ini tanggal 1. Ya? New Year ni. Ya? Tahun baru ni. Mulai hari ini tanggal 1, aduh ni orang tak boleh nikah sampai berakhir bulan Muharram. Siapa nikah bulan ini celaka. Ada tidak galau-galau orang sendiri tu. Adanya suku-suku tertentu sendiri tu. Begitu dia. Ada. Itu salah. Nikah itu bila baik silakan. Aiko janganlah. Dia usul guru-guru ngagi bujang. Ada ngagi bujang? Ada. Bagi guru ngagi bujang, nikahlah cepat sebelumnya expired. Coronanya dan tiba nikah lo moga. Ada puluh orang bulan Muharram ini karena biasanya tu 10 Muharram. Suro itu sebenarnya Asaro. Asaro itu 10, tanggal 10 Asaro dia kata Suro. Untuk dia kata surau. Suro tanggal 10 Muharram mandi balimau. Dalam batu air. Mandi balimau piok mandi balimau. Buya nganyuk ke dosa. Siapa mandi anyuk dosa galau-galau. Kalau jak sulak mandi balimau, simpan tutup mandi balimau, sungai terganti mandi balimau, sulak dereh mandi balimau galau anyuk dosa mudik dak semuhut nemo. Segar semuhut ngambil dosa sulak anyuk. Kenapa orang dulu mandi balimau nyado sabun? Sabun nyado mandi pakai limau, elok bau. 5 kunci, 5 buhut, 5 kambek. Dah ada 5 kambek ada. Iya 5 kambek ada. 5 kambek ada pula 5 kucing ada. Mandi belimau. Boleh mandi belimau harum. Tapi kalau dengan mandi belimau yakin ni dosa nyut.
impossible. Nggak mungkin. Ini, kita jangan segitu. Kita anak pesantren. Jangan juga ditiru gaya-gaya orang idak Islami. Coba nyambut tahun baru Masehi 1 Januari. Seminggu nak tiba 1 Januari, banyak muda-mudi nak ki Gunung 7. Bawa tenda, nak ki Gunung Kerinci, bawa tenda. Tiba situ dalam tenda, lah 3 hari dalam tenda, nanti 1 Januari apa gawe? Akhir dingin situ dalam tenda, lah pasang-pasang betina dengan jantan. Balik je situ masuk angin. Tiba rumah dia kata, kata mak, piyo kau sendiri tu? Mak aku dinginnya ada teh tu masuk angin. Dia bawa ke dokter. Dia anakku Pak Dokter lah masuk angin. Dia tu, coba tuik. Pak Dokter, iya ni hanya masuk angin. Iya bu. Nyendak keluar angin. Lagi 9 bulan keluar angin. Piyo angin apa ni? Bukan angin puting beliung bu. Ini angin duduk. Kita santri jangan senditu. Ya. Don't you like this? Why? Because our is student of religion. Anta puarti kedua tahun. Pergi nak ke gunungnya nak ngimak mapen bentuk manen. Manen pomen. Mapa bentuk matuahi tebik tanggal 1 Januari sama baik dengan matuahi 31 Desember. Menyenang imah di atas gunung mana pun you. Ada dia malam, orang dusu-dusu malam mangga ikan. Khusus malam tahun baru mangga ikan. Sudah itu selama setahun nyaji makan ikan. Malam tahun barulah mangga ikan. Tapi kalau kita sini tak malam 1 Januari malam ini mangga ikan kan? Itu nyo. Fikir kaku saja. Malam tahun baru 1 Januari kita ngawe 3 ajaran agama. Apa tu? Tiba tengah malam. Detik-detik menunggu jam 00. Kalau pertukaran tahun Masehi tanggal kan tengah malam. Sama hari ni ke tanggal 20 ni. Bilanya tanggal 21 sagih tengah malam. Itu tukaran. Kalau kita bulan Hijriah tidak tengah malam, waktu maghrib. Dia kita ni lah tanggal 2. Kita ni lah tanggal 2 Muharram. Bilanya tukar tanggal maghrib tadi. Mana kau dong imah? Ya kau dong imah. Mengimak mananya tanggal tukar yang dua imah. Siduknya ngimuk. Makanya orang misalnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan besok 1 Ramadan. Tarawih dah mulai malam ini. Apa sebab? Karena malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Dia mulai dari maghrib. Ada orang kata, piyo sembilan tarawih lah pasanya esok. Pasal esok piyo tarawih mulai jam ini. Entah iyo ini lah tanggal 1. Entah kaya nak tarawih petang esok. Mulai. Kurang tarawih kaya. Faham tak kira-kira ni? Do you understand? Fahim tum? Mantap. Kalau mantap-mantap biasa tu biasa mantap. Ini kol-kolah mantap. Kol-kolah kubro tu. Tengah malam detik-detik menunggu pertukaran tahun baru. Tek, tek, tek. Pas sampai jarum panjang seluruh ke detik. Wah apa? Bunyilah lonceng. Tang, 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 tang. Hore. Cik Riku. Lonceng tu apa? Apa tu lonceng?
Orang Islam manggil orang ke masjid nggak pakai lonceng. Azan. Azan, bukan bang. Kita, lah tiba masuk maghrib nah bang lah. Apa bang? Azan, bukan bang. Kalau bang tuh BRI, BNI, BPD itu bang. Ini nak azan maghrib baik ngimbau habang. Azan, tapi you aja dulu ngatur bang. Alah, siapa bang? Bang Toyib. Bukan bang, azan. Orang ini disebut muazzin. Ini lonceng, tepuk tangan lonceng bunyi. Itu Kristen. Kalau Kristen masuk dalam gereja, itu bunyi lonceng. Ya doang Kristen azan. Wah itulah hidup mercun, pula mercun, kembang api. Ini anak tidur sebelah laki-nya. Catung kata mak mati leko anak be. Anak ku tidur laki gara-gara ko mercun iko ni. Sebuah mercun bapa beli. 150.000 sebuah mercun, berapa mercun meledak malam tu. Ini alhamdulillah selama Pak Adi Rozal di Bupati sampai saat ini dak ada gemercun Bukit Tengah dari Pemda. Dulu ada tu. Oh, berapa ratus mercun. Coba 10 mercun, 30 mercun, 100 mercun. Berapa kepennya? Bisa 10 juta kepen, 10 juta beli cindu. Bisa berenang gitu dalam. Ya cindu kalau kita beli cindu. Kalau beli minyak ya ada banyak dapat. Mercun tu api, kembang api-api. Apa tu agama majusi? Agama majusi tu nyembah api. Itulah sama pula gawe itu. Trompet. 2 hari seminggu menjelang tahun baru tu trompet laku di mana-mana tu. Trompet. Tahu tak kita beli trompet tu lah berapa mulut lekat ke trompet tu. Uhang ngena trompet dia test berapa kali yang ngetes tu trompet. Dia mena trompet cuba. Pap. Nah, perlu balik perbaiki. Pap. Hanya ngedol panjangnya suara. Nah, pergi. Pap. Lah, mantap. Tak sini. Alah 3 kali mulutnya lekat situ. Asal dia bawa ke balai. Balai enggak mau ke balai dia ji sebuah-sebuah. Pap. Lah, cocok. Pap. Enggak. Pap, cocok. Alah berapa kali mulut dekat situ. Tiba dalam balai orang tiap berapa beli trompet ni? Ni 15,000. Cuba dia. Pap. Anda cocok. Menyala berapa mulut dekat situ. Sudah itu kita beli pula. Tiba rumah kita nyoba. Pap. Seminggu sudah itu lah bengkak pipi. Yo, oleh gigi uhang lah tiba situ. Kita pula nyoba buat lagi. Kalau nak trompet lu trompet awak. Trompet itu apa? Orang agama Yahudi memanggil orang ke tempat ibadahnya pakai trompet. Kita ngikut lagi. Kita azan, mereka trompet. Kita azan, mereka api. Kita azan, mereka lonceng. Oh kalau sendiri itu Buya, azan baik kita tengah malam apa? Pas tiba jarum panjang tengah, tek. Allahu Akbar. Apa ketuang atau? Ini pesantren manusia sekolah azan tengah malam. Wah azan subuhnya azan tengah malam. Nah itu memang bukan cara-cara Islam. Apa yang kita lakukan malam ini inilah cara Islam. Ini new. Kita mengambil hikmah, Buya. Pio kita peringati 1 Muharram. Sebabnya. Supaya kita sadar kita ini sudah bertambah tua. Sudah bertambah umur kita seperti saya nih. Seperti Buya-Buya, guru-guru beliau. Pokok tahulah ya. Yang wali murid itu kita sadar kalau sudah masuk 1 Muharram ini umur kita udah bertambah, jatah hidup udah berkurang. Jangan merasa diri masih muda terus.
Itu sebabnya saya ini akak selada lah pindah datih nih. Rambut lah banyak putih. Kata teman saya bilang, Buya, please you begin. Silakan dicat itu rambut. Kenapa? Wajah Buya masih muda. Tapi rambut udah tua. Saya bilang, mau ngau kau. Aku daku awak dawak. Pio, aku biar sengaja. Ini dah pernah aku bikin tak? Dah pernah saya cat rambut saya tu. Kenapa? Saya harus sadar bahwa saya sudah tua. Kalau dicat rambut, asudi awak gemudo terus. Aku ni ngajar di SMA. Anak SMA ngagadi-gadi banyak. Janganlah do cerita bersejam mahu anak sekolah lahir. Pio, anak sekolah, indah aku jatuh cinta, mesti nyonya jatuh cinta usah aku. Pio, rambut aku ini nyada putih, bukan tidak putih lah aku cat. Nggak biarlah putih, Pio, jangan jatuh cinta usah aku. Rambut dicat, dibikin. Alis putih, alis dicat. Sungut putih, sungut dicat. Janggut putih, janggut dicat. Wah, masa muda. Kiranya lupa bulu hidung tu lah putih. Ini yo hitam galu-galu. Rambut hitam, alis hitam, kumis hitam, janggut hitam. You forget your bulu hidung putih. Kamu lupa bulu hidungmu sudah putih. Apa ngecat? Disemprot ke dalam. Pio, bagian bulu hidung. Nanti you sak ngok. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergantikan pada manusia. Gile kami muda lah sudah. Mini gile antum semua lagi. Kami sudah masa itu. Umur saya sekarang 44 tahun walaupun penampilan 20. 44 tahun umur saya masih ingat semua masa-masa lalu saya. Masih ingat? Saya ngajar di sini dulu, saya ngajar di sini tahun 2005. Nah, kalian kelas berapa waktu itu? 2005 kelas berapa? Oh, masih di surga. 2005 saya sudah ngajar di sini. Dulu enggak sebagus ini. Ini di sini banyak lecak. Ya. Ini lecak di belakang Buya Zainal nanam timun, nanam terung. Kadang-kadang saya pulang sekolah dari sini selain adalah dapat pacat lintah. Banyak lintah dulu sini. Ya. Oh, ini udah luar biasa nih pondok kita. Subhanallah. Udah bagus. Patut kita syukuri. Masih ingat saya, dulu kami di pesantren dulu. Wah, di pesantren tidak boleh bahasa Sulak. Yang Sulak jangan bahasa Sulak, yang Minang jangan bahasa Minang, yang Kincilai jangan bahasa Kincilai. Jadi apa bahasa? Bahasa Indonesia. Di santri baru masuk semua bahasa Indonesia. Sebab kalau kita bawa bahasa kita masing-masing, nanti ada kanti salah sengko. Katanya, kata nak Sulak kata, apa sambal aku? Sambal lauk je. Yang Jadili tu, yang dari Sungai Tutung, yang dari Terutung, dari Pengasih, dari Pulau Sangka, sambal lauk, empuk ya. Mata-mata itu empuk. Mata-mata itu aku tu tu je. Maka pakai bahasa Indonesia. Tidak laku bahasa daerah, bahasa Indonesia. Jadi waktu bahasa Indonesia, satu-satu disuruh introduce, perkenalan ke depan. Perkenalan, murid baru. Ayo siapa lagi perkenalan? Maju-maju kamu. Di waktu itu ada perkenalan jak kami mudik. Jak surat dereh. Kenal maju ya. Baiklah, nama saya Cik Anto. Itu
lampun ya. Kamu memang Cianto nama kamu? Iya, Cianto. Dilihat dari ijazah enggak ada pakai Ci. Anto gitu ya. Nama saya Cianto. Bapak saya kerjanya saudagar kawor. Ini nyada tahu kawor apa bahasa Indonesia. Jadi nyolek Indonesianya soy. Bapak saya saudagar kawor. Rumah saya dekat rumah Rundor. Anda apa-apalah. Biarpun dia bahasa Indonesia salah, biarkan. Supaya membiasakan. Baru setelah itu ada mulai. Yang kelas 2 enggak bahasa Indonesia lagi, dia mulai berbahasa Arab, bahasa Inggris. Apa sebab? Bagi pesantren, sebuah pesantren itu adalah Arabic and English is our crown. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu mahkota kita. Salah kata. Biarnya salah. Di praktek bahasa kamu kok. Nah, praktek bahasa Inggris. Nah, ya. How are you ya Ciantu? Maksud Cianto di Inggris Ciantu. How are you ya Ciantu? Imbatnya sebelah. I'm fine. Ngato I'm fine kira jak mukai. I'm fine. And you? So am I. Sumai? No, Sumai. No, Sumai. So am I. Oh, ya, serampu lah. Tahun 2000 bukan, tahun 95 saya pernah pidato ke Jakarta. Tahun 95 saya pidato ke Jakarta, itu pesantren se-Indonesia. Pesantren se-Indonesia di Jakarta. Wah, kalau anak pesantren lah semua anak pesantrennya sok-sok pula tuh. Masing-masing kan nak ngimak ke kelebihannya. Wah. Ulah bahasa Arab bahasa Inggris dengar-dengar baik bahasa Arab bahasa Inggris. Ada anak lain tuh nyos bahasa Arab semuanya. Dikata awaknya dengar tiga tanya dia. Dari mana? Dari Jambi. Oh, Jambi. Kubu ya aja katanya. Ini ciki. Hanya Jambi tahu kubu. Kubu ya. Ini ada tuh nyo bahasa adanya. Assalamualaikum. Nyo sama nyo lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hanya dok dak dikata sudah sadaqallah. Nah ini nipu hang. Sampean ngapusi wong sampean iki. Nih, itu mesti kita tegak nih bahasa. Ciri khas pesantren itu bahasa. Kami ini jangan merasa diri masih muda. Kalian juga santri ini ingat kalian tidak lagi anak SD. Kalian sudah tingkat SMP. Mesti sikap-sikap anak SD itu hilang saat ini. Kalian sudah menanjak kepada usia SMP, MTS, mesti lebih baik lagi daripada usia anak SD. Ingat itu. Itu pertama. Yang kedua, hikmah kita memperingati tahun baru ini, Nabi hijrah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah yang dibilang oleh Pak Wabub tadi. Sahabat-sahabat Nabi pindah. Kenapa mereka pindah? Apakah mereka pindah karena menjaga harta? Nehi. Enggak. Apa mereka cari harta ke Madinah? Bukan. Mereka banyak punya harta. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib. Dia mau pindah ke Madinah. Dipinte dia. Diintai ya. Apa bahasa Indonesia itu? Ya. Diintai dia. Dipintai apa maksudnya? Apa? Diintai apa maksudnya? Oh, dicegat. Dia mau pindah ke Madinah, dicegat oleh orang kafir. Suhaib. Arab nandi sampean. Nah, kemana tuh? Oh, saya mau pindah ke Madinah. Ojo. Sampean ojo pindah.
Jangan coba-coba pindah. Lah, pripun? Pion tak yuk pindah. Kamu dulu sampai di Mekah ni miskin. Kami ajari engkau cara berdagang, mengalih belok balai. Ngampas. Kami ajari cara berdagang. Sekarang kau udah kaya, mau pindah, orang oleh. Tak boleh pindah. Kenapa tak boleh? Karena engkau orang kaya, tak boleh pindah. Gimana kalau seluruh hartaku ku kasih engkau, boleh tak pindah? Itu boleh, ambil pun dah. Aku pindah. Dia tak cari harta, pindah tak harta. Ambillah, saya mau pindah. Apakah sahabat Nabi pindah itu karena menjaga keluarga? Enggak. Banyak yang pindah tuh keluarganya tinggal di Mekah. Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Bini tinggal, anak tinggal, harta tinggal, rumah tinggal. Yang ada pakaian di badan lah. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, itu sampai di Madinah, orang yang hijrah dari Mekah disebut muhajirin. Orang hijrah muhajirin. Orang Madinah disebut ansar. Orang penolong. Berbaris, berhadapan tu. Ini orang Madinah galu-galu. Ini orang Mekah berhadapan. Siapa ngadu muka kita itulah sepadi gitu. Sepadi apa? Sepadi bahasa Inggris itu sefader. Sepadi arti itu, sefader. Ya kan saya, sefader ya. Sepadi. Pokok siapa ada muka kita, itulah kanti kita. Kalau nyo lebih tua kakak kita, kalau nyo lebih muda adik kita. Kebetulan Abdurrahman bin Auf waktu itu ada orang Madinah kaya. Begelut dia tu, begelut bukan belagu dah. Apa tu? Rangkul-rangkulan. Nangis-nangis. Mereka nangis bukan sedih, nangis kebahagiaan. Tidak punya keluarga, dapat keluarga. Tidak punya saudara, dapat saudara. Apa kata orang Madinah bilang? Abdurrahman bin Auf, engkau kan tiba di Madinah, tidak bawa harta, tidak bawa rumah, tidak bawa anak, tidak bawa bini. Don't be sad. La tahzan. Engkau jangan sedih. Apa sebab? Kalau engkau tak bawa rumah ke sini, ini rumah aku kerat dua. Kehat dua rumah aku ni, separuh untuk kau, separuh untuk aku. Kalau engkau datang ke sini, tak bawa uang, ini uang aku banyak, bagi dua. Separuh untuk kau, separuh untuk aku. Engkau datang ke sini, tak bawa ladang, ada ladang aku. Kehat dua, separuh untuk kau, separuh untuk aku. Engkau datang ke sini, tak bawa bini, ada bini aku. Bini aku dua katanya kan. Bini aku dua. Engkau pilih mana yang cocok. Mana yang buat konda. Aku cerai nyo mini ugo. Habis masuk idah. Nikahlah. Nikah dengan nyo. Asli tu ha. Kalau kita mana ni tu Buya. Ya misal Buya Safrial pindah ke Kairo. Kata Kairo. Buya ada mah bini. Ada bini aku. Apa kata Buya? Mana cara Buya? Apa Buya kata? Waktu itu Abdurrahman bin Auf ditawarkan model itu. Engkau tak bawa istri. Ini ada istri aku dua. Boleh pilih. Engkau mau yang mana? Tunjuk. Aku cerai dia. Nanti habis masa idah. Engkau nikah dengannya. Apa kata Abdurrahman bin Aufnya? Dia kata. Dia kata itu. Apa je? Aku ke sini bukan mau istrimu. Bukan mau rumahmu. Bukan mau ladangmu. Bukan mau uangmu. Tidak. Tunjukkan padaku mana balai. Mana balai? Apa sebab? Abdurrahman bin Auf ni pedagang. Dia tunjuk balai, di situ dia pedagang. Akhirnya dia jadi orang kaya. Begitulah orang muhajirin ansor tu bersaudara. Maka kita datang ke pondok pesantren ini banyak nih dari Sulak, dari Kairo banyak kan? Dari Kairo, dari Rawang, dari Pengasih ada. Pengasih, Pondok Pulau Sangka, ada. Kita bercampur sini, berbeza bahasa, berbeza warna kulit, berbeza profesi orang tua kita. Ada petani, ada pegawai negeri, ada kontraktor, ada doktor, profesor, motor. Sampai di sini, begitu sampai di sini, dulu kalau di pesantren tuh ya, malam ta'aruf tuh, kakak kelas tuh di baris, kakak kelas baris, adik kelas baris di muka. Nyema aku kakak angkat. Situ. Kalau nya lebih muda berarti adik angkat, lebih tua kakak angkat. Di situlah kakak angkat juga membantu
apa tu, kalau ada kesulitan, jadi tidak galau dia serah kepada ustaz, nanti kunyok ustaz, sego mak ustaz, dia dibantu oleh kakak-kakak kelas, mudabir. Di apa yang mereka jaga? Iman. Mereka jaga iman. Mereka pindah ke Madinah itu supaya imannya kuat, supaya iman bisa terjaga. Maka kalian pindah ke sini dari rumah masing-masing, apa yang dijaga? Iman. Jaga iman. Sebab di dusun itu hati-hati iman kita bisa rusak. Bisa rusak iman oleh ini, smartphone, HP. Banyaknya dusun dalam HP ini. Rusak nih. Bukan HP-nya rusak, pegang HP rusak. Kita kadang-kadang Facebookan, Twitteran, Instagraman, sejaman, tahan maksudnya, tahan. Tapi kalau ngapal 10 menit mengantuk kita. Ini perusak. Pesantren sekarang satu-satunya yang bisa menjaga generasi muda dengan aman dan baik cuma pesantren. Sekolah SMP 6 jamnya balik ke rumah. Lah berebut apa dengan apa ya? Bro apa dengan mak? Pion mengambil apa mak nak menang status. Asagalah mak status kayo, status aku dulu. Sampai di sini kita bersaudara. Jangan ada beda-beda nih. Oh ini Minang nih. Nak darek. Minang nak darek. Tahu kata nak darek tu apa nak darek. Nak darek tu bukan Minang. Nak darek tu kita kinci darek. Ini nak darek ni. Ni nyo nak darek. Minang tu bukan nak darek tu anak pesisir. Kata nanti usik nyo nak darek. Nak darek. Tidak nak darek tu arti darat. Dulu aduh hasulak sama Minang balik ke pesisir. Kau aja datang motor tiba pesisir. Apa kata anu? Uang rumah tu. Lah balik nak darek yo je. Kata orang dusun. Nak darek ni je. Tiba sulak kata, aku sempat nak darek. Awak tu nak darek. Di iman kita kuatkan. Ada orang mengatakan dengan ilmu hidup jadi mudah. Kalau ada ilmu hidup mudah. Orang dulu naik haji sampai 6 bulan. Tapi karena ada ilmu, orang bikin pesawat naik haji sebulan. Terpotong waktu 5 bulan. Dulu kalau membersihkan rumput seperti ini, merambah. Oh, sekali tegak, tat dia kata pinggang. Lama ini nyada pakai sendiri tu. Say. Maka kalian di sini menimba ilmu, pulang nanti membawa pencerahan di masyarakat. Ada orang azan, siapa yang azan nak thaibah? Ini apa nama yang tegak nih? Wandi ya? Wandi ya? Ini Sungai Teganti nih. Ya, coba lihat mirip saya tuh. Kalau ada dia pulang, itu Wandi dari Sungai Teganti itu, ada siapa lagi tuh? Adalah tuh. Ya, ada beberapa temannya tuh. Jadi Sungai Batu Ganti itu merasa kalau ada anak thaibah pulang tuh terasanya bertambah tuh. Isi masjid mereka inilah kalau ada mereka pulang. Dengar Allahu Akbar Allah. Itulah tahu. Oh, itu suara Wandi. Oh itu suara siapa nama tu? Ya tu. Pokok itu nak thaibah lah balik. Sudah itu dia dengar Allah Akbar Allah. Apa siapa azan tu anak thaibah hidak itu. Itu nyantetnya. Anak thaibah lah balik sekolah, nyada ke dusun itu. Dia nanti yang azan-azan kalian inilah isi masjid. Masih muda, nafas panjang, suara bagus, tenaga kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dik, aduh mak anak gadis tu, siapa tu azan? Itu calon hantu kita. Ini dia biar tua azan.
Allah Akbar. Allah Allah Akbar. Hayya ala salah. Pio azan itu anak pondok jadi dulu balik. Sage tibo di as-salatu khairum minan naum lah salah pula bunyi. Anak pondok itu bunyi. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kata anak pondok. Anak pondok lah balik ini. Tinggal nyantai ni budik. As-salatu khairum minan nam. Nyadu hang bangkit. Subuh pio. Dia azan salah. As-salatu khairum minan nam. Salat lebih baik jam 6. Nyadu bangkit. Nyadu hang bangkit. Maka kalian-kalian inilah akan beri pencerahan nanti pulang ke dusun-dusun, ke desa-desa. Jadi pemimpin masa depan. Kalau ikut dan tamat Thaibah nanti jadi bupati. Oh, mantap. Tapi jangan akan datang ni janganlah. Akan datang ni janganlah. Nanti ikut di parti ke mantap. Jadi wakil parti di DPR mantap. Tok Palu tu. Anggaran Kabupaten Kerinci untuk remaja masjid harus ditingkatkan. Kalau tidak akan saya teken. Mana laporan parti tidak akan saya teken. Kenapa? Remaja masjid tidak dapat. Remaja masjid tiap desa paling kurang tiap tahun 5 juta. Pio, bak ketua remaja masjid temak Thaibah kalau. Ini, kepala desa temak Thaibah. Anggota DPR, Mak Thaibah. Baru mantap. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.